Jangan lupa like, comment, and share di Mtorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sedang berada di bulan Ramadan, tentunya jaga hati, jaga lisan, jaga mata, dan juga jaga pikiran. Semoga puasa kita pada tahun ini seluruhnya insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini tentu kita ingin berbagi ilmu pengetahuan yang insya Allah pada kesempatan hari ini pembahasan kita tentang minuman khamar dan juga dampak negatifnya bagi para peminumnya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai kemudian dengan ayat 91. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman. Nah, ini yang Allah panggil ini adalah khusus untuk orang yang beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman, innamal khamru. Allah menggunakan harfu hasrin. Harfu hasrin ini maksudnya pembatasan, yaitu kata innama. Innama sesungguhnya al-khamru. Khamr itu hanyalah. Kemudian sesungguhnya khamr, judi dan mengundi nasib. Wal azlam rijsun min amali syaitan, hanyalah perbuatan setan semata. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tinggalkanlah wahai orang-orang yang beriman judi, khamar, ngundi nasib dan yang lain-lain, karena itu semua adalah perbuatan setan supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Tuflihun, dunia maupun akhirat. Sebelum kita melanjutkan, perlu saya berbagi sedikit tentang proses pengharaman khamar. Ada 3 fase. Fase pertama, khamar itu masih diperjualbelikan dan belum ada larangan secara mutlak. Fase yang kedua, barulah Allah menurunkan bahwasanya khamar itu manfaatnya sedikit, mudaratnya banyak. Wa yas'alunaka 'anil khamri wa yas'alunaka 'anil khamr. Itu di surat Al-Baqarah. Kemudian pada proses yang berikutnya di surat An-Nisa misalkan, para sahabat melaksanakan salat sedang dalam keadaan mabuk. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu melaksanakan salat sedangkan kamu sedang dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan mabuk bacaannya tidak karuan, bacaannya tidak fasih, bacaannya rusak, dan bacaannya tidak baik. Maka setelah itu baru Allah kemudian menurunkan surat Al-Maidah ayat 90 yang sekalian mengharamkan secara mutlak, yaitu khamar dan yang semisalnya. Bahwasanya ini adalah perbuatan setan, maka disuruh kita tinggalkan. Kata fajtanibu itu fi'il amr. Maka menurut ulama usul fikih, fi'il amr yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan larangan-larangan, maka di sini hukumnya adalah wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan untuk supaya tidak meminum khamar tersebut. Kenapa?
Karena ini berdampak sangat negatif bagi tubuh seseorang ketika meminum khamar. Nah, kenapa khamar ini dan yang lain-lainnya tadi itu digandengkan dengan perbuatan setan? Karena setan paling senang yang namanya buruk-buruk. Setan itu paling senang yang namanya keburukan. Sehingga bagi orang yang beriman, jauh-jauhlah dengan minuman ini. Ini tidak sehat untuk kesehatan bagi manusia. Masih banyak air yang perlu kita konsumsi. Ada kelapa muda, ada Fanta, ada Coca-Cola, ada air putih dan lain-lain. Kenapa memilihnya khamar? Itu. Padahal ini adalah godaan setan. Janganlah, tinggalkan. Ini hal yang tidak baik. Nah, sedangkan di ayat ini yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khamar. Bagaimana dengan yang bukan khamar? Prostitusi lainnya. Misal kata narkoba. Kemudian juga ada minuman-minuman yang beralkohol yang kemudian ketika diminum bisa memabukkan dan lain-lain sebagainya. Itu kan tidak dibahas di dalam ayat Al-Qur'an. Mana ada ayat Al-Qur'an yang membahas tentang alkohol, tentang ganja atau sabu-sabu. Tidak ada di ayat ini. Namun ulama usul fikih mengambil dampak atau mudarat daripada khamar atau sifat dari khamar itu memabukkan. Maka selain khamar, apapun bentuknya yang kemudian memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Meminum khamar hukumnya adalah haram. Nah, sehingga kita diperintahkan oleh Allah harus tinggalkan. Yang kemudian Allah lanjutkan di ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Bahwasanya sesungguhnya setan itu ingin, ini setan, sekali lagi setan ini ingin menjerumuskan manusia dengan memberikan bisikan-bisikan permusuhan dan kebencian di dalam minuman khamar itu dan juga judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan setan pun berkeinginan untuk menghalangi kita supaya tidak melaksanakan salat, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Nah, jadi ayat ini menutup, memberikan penjelasan secara rinci bahwasanya khamar itu benar-benar hanya merusak persahabatan, merusak akal pikiran, merusak tubuh, merusak tenggorokan, merusak usus. Orang yang sedang minum khamar itu akan terkena penyakit ginjal karena dia tidak sehat memang. Ditambah lagi bahwasanya khamar dan judi itu adalah permainan yang dilakukan oleh setan supaya kita itu saling berpecah belah. Coba orang kalau sudah minum, akalnya tidak lagi nyambung. Kalimat-kalimat atau omongannya pun tidak karuan. Dan bisa jadi menimbulkan permusuhan, bahkan adu jotos di tengah-tengah masyarakat kalau sudah mabuk. Judi pun demikian. Makanya ini ayat Al-Quran sudah menggambarkan sedemikian rapih. Maka tugas kita hanyalah untuk meninggalkan hal ini. Karena ini tidak baik bagi kehidupan bermasyarakat sosial dan juga kesehatan secara pribadi. Apalagi ada ancaman bahwasanya orang yang suka minum khamar kelak itu nanti perutnya diisi dengan api neraka. Yang perutnya akan mendidih dan akan meledak. Ini kan ancaman-ancaman yang mengerikan. Neraka loh, api. Maka dari itu kata Allah, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Maka pemirsa, terutama pemuda dan para pemudi, remaja, anak-anak milenial sekarang, tinggalkan barang ini. Tinggalkan hal yang memabukkan ini. Tidak sehat. Masih banyak minuman, masih banyak air. Masih banyak minuman-minuman yang segar. Minum yang kayak begitu-begitu. Supaya sehat, jasmaninya bagus, dan nanti punya keturunan pun yang soleh-soleha. Anda tentunya akan tidak berkeinginan
kalau keturunan Anda peminum khamar. Tentu secara manusiawi, jujur, secara manusiawi pasti Anda tidak mau itu. Tapi kenapa kita harus meminum khamar, barang yang diharamkan Allah ini? Tentunya kalau ditanya, mau nggak anak kamu peminum khamar? Tentu tidak mau. Maka dari itu, kita ini akan menjadi orang tua. Pemuda-pemudi dimanapun Anda berada. Anda akan menjadi orang tua. Anda akan menjadi ayah. Anda akan menjadi seorang ibu. Maka supaya keturunan Anda menjadi anak-anak yang baik, maka perbaikilah karakter Anda sekarang. Jauhilah minuman ini. Kalaupun Anda tidak mau anak-anak Anda mencicipi minuman yang diharamkan Allah ini. Demikian pemirsa yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan sedikit maklumat dari saya untuk menambah wawasan kita dalam beragama Islam. Jangan sampai kita tidak berilmu dan kita tidak tahu sehingga kita akan dibodoh-bodohin oleh setan. Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gegara perbuatan kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.